Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Slamet Samsudin. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba Ahmad ini tuh ya, seperti ibu ya. Siap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bocor aman ya. Boleh gak sih bocor deket ibu? Gak apa-apa kan? Udah disiapin bagus banget gitu. Gimana Pak Ustadz dan kira-kira siapa yang saya? Nggak usah, sini aja ya. Sekali lagi ya salamnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah begitu saya deketin kan tambah kompak gitu ya. Tadi salamnya kayak rada lemes, sekarang kompak. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan yang ibu-ibunya jadi Bu Haji, bapak-bapaknya jadi Pak Haji. Amin. Insya Allah semua sehat jasmani rohani, panjang umur, berkah rezeki, berlimpah ruah sampai turah-turah, dan insya Allah biasa buat modal ke Mekah dan Madinah, utangnya pada lunas kabeh. Terima kasih Pak. Halo, tambah pekan ini Pak RT. Sehat Bu ya. Dari depan sampai belakang ibu-ibunya seragam semua, jilbabnya luar biasa. Tapi udah lunas Bu ya. Nanya doang. Nanya doang. Kalau belum lunas bapaknya tak gitu ya. Maksudnya dipaksa suruh bayarin. Udah sengaja maka-maka. Suruh ngomong tapi dikasih banyak banget begitu, kapan sempatnya saya ngamakan ya. Siapa yang pastikan aja BRT. Ya Allah, guyonan nih, guyonan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi. Arsalahu basiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnih wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardina was samawati wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'udul lakum yang saya hormati para alim, para ulamanya, para ustadz dan ustadzahnya, para ajengannya, tokoh masyarakatnya, ada Bapak RT, Bapak Toyib, aktif benar gaya dulu Pak Toyib, Pak Lantan, ya, jangan pas saya menyong bagi foto, tak jelek banget saya Pak. Ya Allah, ada Pak Rizal, saya punya tetangga namanya Pak Rizal juga, orang Padang juga, nikah dengan orang Cilacap tetangga, tapi sudah almarhum. Ini bidang Jawa sama Minang lagi ramai ini. Sobat ngarik Nusantara ngerti lah, nah ngerti, soal luar biasa. Siapa orang Minangnya? Ntar dor-dor sama Pak Toyib. Ya Allah. Juga hadirin-hadirat secara umum, anak-anaknya, pemudanya semua yang saya hormati. Alhamdulillah di momen ini, momen maulid, momen-momen Pak Ustadz lagi panen, momen-momen para kiai ini lagi banyak job. Nah kalau maulid gak diadain gimana Ustadz dapat? Halo Bu, yes, pokoknya saya tak ngomong sampai mangan nih serap apa. Iya nggak apa-apa. Dan yang jelas tahu-tahu piringnya kan bersih. Tambahin punya saya nggak apa-apa situ. Bapak-bapaknya loh Pak, jauh banget bapaknya ya. Allahu Akbar. Tentunya mudah-mudahan kita semuanya kita saling berdoa, kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketakwaan, keimanan itu yang menjadikan kita utama Bu ya. Keimanan itu benar-benar dikupas oleh Imam Nawawi Al-Bantan di dalam kitab Taufiknya. Sampean Pak Bu mau bader-badernya kayak bader, mau nakal-nakalnya kayak nakal, yang penting kenakalannya jangan mengorbankan imannya. Halo? Nakal ya nakal, yang penting jangan ngorbanin iman, karena satu-satunya iman itulah yang akan menyelamatkan kita. Ya. Walaupun dosanya banyak, tapi masih punya iman. Walaupun segede sekecil biji daroh, biji jagung. Daroh itu mengartikan biji bayam. Ada yang mengatakan daroh itu segede biji jagung. Masa ya orang yang gede begitu imannya cuma sebiji jagung? Kalau bisa imannya lebih besar begitu ya. Insya Allah dari berkat iman, walaupun kita berada di neraka, insya Allah karena masih ada iman, insya Allah bisa naik mentas dari neraka menuju surga. Pengen masuk surga Bu? Cius. Ih, ibumu masuk surga mah gampang banget. Cius. Ini kata Nabi. Kata Nabi. Ya, walaupun perempuan itu nggak pernah jihad, jadi pintu surga itu 8. Salah satunya adalah pintu sholat, pintu zakat, pintu jihad termasuknya ya, pintu royan yang ahli puasa. Walaupun sampean nggak ahli jihad atau nggak ikut jihad perempuan, silahkan masuk surga dari mana saja yang kau mau, termasuk masuk pintu jihad itu perempuan Bu. Jika apa? Jika perempuan itu jaga sholat 5 waktunya, jaga puasa Ramadannya, kemudian dia taat sama suaminya, silakan masuk dari mana pintu surga yang Anda mau. Allahumma. Ini luar biasa Bu, Masya Allah. Itu keistimewaan. Kira-kira siap sama Bu itu ya? Mudah ditawarin 8 pintu. Tapi anehnya ketika Nabi Isra wal Mi'raj dilihatkan ke suasana neraka, katanya loh, kok kebanyakan umat saya perempuan yang di dalam neraka? Katanya, waduh. Disitulah Bu, kenapa banyakan perempuan kurang taat, katanya suami, kurang taat Bu. Nih, kitab Kudulijan saya rutinan di blog ibu-ibu. Di dalam kitab Kudulijan itu ada hadis kata Nabi, siapa atau seorang perempuan
yang kemudian dia tidak berterima kasih kepada suaminya, ya. Dia tidak ada artinya. Kata begini, bang, selama saya udah jadi istri sampean udah 20 tahun, ada 40 tahun, nggak pernah saya melihat kebaikan sampean, bang. Nggak pernah diajak ke mall, gara-gara nggak diajak ke mall doang. Itu sampai jadi suami 40 tahun, pahalanya banyak, habis total, Bu. Serius tuh. Itu yang perlu dijaga. Itu yang perlu dijaga salah satunya. Itu luar biasa. Bawel ya bawel, tapi jangan bawel banget gitu ya. Sampai kelos-losan begitu, Bu. Sampai kelolosan luar biasa. Jangan. Pak, Pak, denger nggak? Ya kalau istri bawel biasa perempuan mah. Tapi perempuan biasanya mah teliti bener, Bu. Saya nemen istri saya cari barang 1-5 toko jangan ketemu, Bu. Ya bener. Cari barang 1-5 toko nggak ketemu, begitu ketemu, coba balik lagi Pak, soalnya kan ada murahan tadi, balik lagi lebih dari 5 toko. Itu perempuan teliti, cerewet iya. Kalau laki-laki kan serba simpel, nyari barang 5, 1 toko cukup laki-laki mah, betul. Makanya Umar bin Khattab di kitab Utulijan itu diceritakan ketika salah satu sahabat punya problem, mau curhat ke Umar bin Khattab karena pada waktu itu adalah Nabi sudah meninggal dunia dan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Problemnya apa? Istrinya cewek. Begitu datang ke Sayyidina Umar, datang ke rumahnya baru nyampe teras ibaratnya, ngelihat di dalam, ngintip dikit, ngelihat di dalam ternyata Sayyidina Umar lagi duduk, istrinya ngomong baik di depan Sayyidina Umar tuh. Sayyidina Umar diam aja nggak ngomong apa-apa tuh. Aduh kata sahabat, padahal saya datang ke sini mau curhat sama Sayyidina Umar, ya kok malah persoalannya sama, masalahnya sama kata dia. Yaudahlah saya balik lagi aja, mau balik ke rumah tuh. Sampai ke jolong Umar bin Khattab ketika ketemu sama jin aja takut itu jin. Itu yang Umar lewat gang sini. Di situ ada jin minggat, nggak mau ketemu Umar bin Khattab tuh. Tetapi di depan istrinya diem baik, duduk lagi gara-gara. Baik loh, persoalannya sama. Begitu mau pulang kelihatan sama berhati, sahabat mau ngapain? Lah kok diem baik, nggak salam, gitu ya. Bener jujur, ya Amirul Mukminin, saya sebenarnya mau curhat istri saya, gitu. Ternyata sama masalahnya. Ya. Artinya gini, kenapa Umar bin Khattab diem saja walaupun istri mau ngomong berapa kek? Laki-laki baru ngomong 1 botol, perempuan 2 botol, diem aja nggak apa-apa. Itu begitu. Itu ditanya setelah ngobrol, ya Amirul Mukminin, kenapa sih kalau istrinya ngomong kok diem baik? Sahabat nih, saya bukan berarti takut sama istri saya kata dia, tetapi saya menghormati istri saya karena apa? Ada yang bisa dikerjakan oleh istri saya, tapi saya nggak bisa kerjakan. Ini jasa sampean, Bu. Halo, Bu. Ya. Apa kira-kira yang bisa sampean lakukan, tapi laki-laki nggak bisa lakukan? Hah? Hamil tuh. Itu senjata sampean, Bang. Ngomong gara-gara itu, Pak. Ya. Emang laki-laki bisa hamil? Nyusuin emang bisa? Nggak bisa tuh, Pak. Diem baik bapak itu. Disitulah kata Sayyidina Umar. Oke. Karomahnya Sayyidina Umar itu banyak. Termasuk ditakutin jin, setan termasuk. Banyak di dalam kitab Karomatus Sahabat salah satunya itu. Ketika di pinggiran Sungai Nil ada kampung, ketika Sungai Nil itu meluap, setiap itu mesti banjir. Setiap banjir itu mesti meninggal, maksudnya penduduk itu ada yang meninggal dunia. Bahasa kita mah korban gitu ya, angker. Sayyidina Umar cuma apa? Cuma dikasih tulisan Bismillah Umar bin Khattab. Ketika lagi banjir cemplung ini sahabat, langsung surut tuh.
Ini kata kita karomatu sahabat. Ada 29 sahabat yang punya karomah luar biasa. Selamat seperti itu. Halo Bu, kembali ke laptop. Kenapa Sayyidina Umar tadi diam baik ketika suami atau ketika istri ngomong? Menghormati istri, karena istri bisa melakukan perbuatan ketika itu laki-laki nggak bisa melakukan itu, yaitu hamil menyusui. Betul? Benar Ibu. Sahabat sebenarnya udah kok kalau mau masuk surga. Tadi salah satunya. Yang kedua, sampean itu pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada suami itu saja. Nih, masak itu sampai nggak wajib Bu. Serius. Nyuci, nyapu bukan kewajiban istri. Kayaknya kok madu percaya nggak sih? Serius. Pandangan hukum fikih, perempuan nggak wajib nyuci, nggak wajib masak, nggak wajib nyuci apa bersih apa enggak. Perempuan wajibnya apa? Taat sama Allah, taat kepada suami. Nah, ketika suami perintah suruh nyuci berarti kalau suami nyuruh masak, itulah taat kepada paham. Alhamdulillah Pak paham. Benar Bu. Dalam betul-betul orang nyuci celana satu, masya Allah, 1000 kesalahan diampuni sama Allah, 1000 derajat diangkat oleh Allah, 1000 kesalahan diampuni oleh bahkan semua makhluk yang tersinari oleh matahari itu memberikan apa, mendoakan ampunan kepada seorang istri. Apa sih makhluk? Hampir semua tersinari matahari, walaupun ikan hiu yang di dalam laut ya itu juga laut tersinari matahari. Semuanya memintakan ampunan ketika istri itu nyuci celana atau baju suami. Kalau cuma nyuci, kalau nyuci itu nggak usah malas. Halo Bu, tadi ya gampang kan, cuma taat sama Allah, taat sama suami. Cukup? Alhamdulillah. Berarti sudah selesai nih. Mulutannya aja belum ya. Ya Allah. Halo Pak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, masya Allah, cuma menempat saja. Nih, RT 25 ini ya. RT 25. Cuma menempat saja, nempat di RT 25 lah gitu ya. Itu sudah menjadi keuntungan bagi masyarakat warga RT 25. Sedangkan RT 25 ada 60 kakak tadi ya. Berarti suami istri kali 2 100 tambah anaknya 4. Pokoknya banyak keluarga ya. Ada satu orang saja yang beriman dan bertakwa, nempat di situ aja, nempat aja udah. Manggon, nanti manggon. Jadi nanti kalau misalnya bahasa saya bahasa Portugal nggak apa-apa ya. Portugal maksudnya antara Purwokerto Tegal. Ya, seperti Aji Barang, Brebes, Bumayu gitu ya. Ya, walaupun orang Rio istrinya Brebes kan nanti juga. Ada parical istrinya Brebes tadi kan sana. Rio mana ya? Ya Allah. Ini Pak. Aduh, mau ngomong apa tadi nih saya nih jadinya nih. Nyapa apa saya ngomong? Orang yang beriman dan bertakwa bertempat di tempat itu saja keuntungan bagi orang yang di situ. Itu luar biasa. Di dalam Al-Quran itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Seandainya ada orang di kampung kalian beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh kami akan buka barakatin minas sama wal ard, keberkahan yang turun dari langit, keberkahan yang muncul dari bumi. Seandainya ada, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna, lanya ini ada mengatakan la kosam. Kosam itulah
bersumpah berarti kan sungguh, serius. Ada yang mengatakan ulama ahli tafsir lamnya itu lam taufid, ya sama artinya sungguh tuh. Sungguh ada satu orang saja di RT 25 yang beriman dan bertakwa pada Allah ya, itu menjadikan penyebab diturunkannya keberkahan dari langit dan muncul dari bumi. Semoga ini sebagai orang yang beriman bertakwa semuanya. Allahumma amin. Tidak menjadi tujuan yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, shallu ala Nabi Muhammad. Tadi saya mulai jam 8 ya. Ini setengah 9 berarti 30 menit. 30 menit lagi aja, nggak apa-apa ya. Ya kalau lebih jam 9 dihitung lembur lah. Tunggu ya Pak Ente. Siapa aja dah. Ibu yang saya hormati, masya Allah. Kemudian di dalam kitab Tarhib wa Tarhib yang saya bacakan sendiri, ketika ada orang yang alim di tempat situ, orang alim saja, alim ilmu agama, terutama fikih, karena fikih itu adalah tiangnya ilmu agama Islam. Fikih tiangnya ilmu agama atau tiangnya agama Islam. Termasuk sholat itu juga tiangnya agama. Ketika orang Islam kok nggak sholat, sama saja merobohkan agama sendiri. Walaupun tercatat di dalam KTP-nya Islam, tapi nggak sholat, maka Islamnya roboh. Artinya roboh, tidak dikenal sama Allah. Padahal agama Islam adalah wahyu Allah. Paham? Sama ketika ada orang yang alim tentang agama atau fikih ini menempat di situ saja, itu luar biasa Bu. Semua makhluk, ikan-ikan yang ada di laut, semut pun fil juhri, semut yang ada di lubang, bahkan malaikat, bahkan seluruh manusia yang tahu mendoakannya. Itu orang alim Bu, orang ngerti Mas, yang ngerti ilmu fikih. Makanya jaga tuh kalau ada ulama, orang pinter agama di rumah sampean, kalau bisa disudurin. Artinya, Pak Ustadz, daripada belum ngajar, anak saya ngaji di rumah sampean ya, kayak gini saja. Itu belum ngajar loh, apalagi ngajarnya. Benar-benar ditakutin setan. Makanya kata Nabi, satu orang yang alim itu bandingannya 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Dia ahli ibadah, ahli sholat, sholatnya nggak ketinggalan, tapi nggak ngerti batalnya sholat, nggak ngerti syarat rukunya sholat. Pokoknya kalau lagi sujud ikut ruku gedang, ngerti orang sholat? Di rubu gedang kan dia. Jadi ya ikut ruku katanya sujud begini, sujud nggak ngerti batal rukunya sholat. Itu luar biasa Bu. Ketika masya Allah 1 dibanding 1000. Ceritanya hadis ini panjang sebenarnya. Ketika Nabi di Madinah itu mau masuk ke masjid Nabi. Ketika mau masuk niat iblis lagi congol lagi ngintip-ngintip ke dalam masjid. Kemudian tanya sama Nabi, iblis lagi ngapain kamu, kok kayaknya kok ngintip ke dalam masjid? Ya Nabi, kalau iblis sebutnya Muhammad aja, disebutnya Muhammad situ. Muhammad, saya sebenarnya mau masuk ke masjid situ ke dalam, tapi ada orang yang lagi tidur. Saya takut sama orang tidur, saya nggak mau gangguin orang yang lagi sholat, kata iblis. Jadi iblis mau masuk ke masjid, mau gangguin orang yang lagi sholat. Malah iblisnya takut sama orang yang lagi tidur. Nabi kaget, iblis, kenapa? Kok kamu malah takutnya sama orang yang lagi tidur? Nggak takut sama orang yang lagi sholat? Orang yang lagi sholat itu kan orang yang sedang dalam keadaan sadar sepenuhnya, bahkan dia sedang menghadap kepada Allah. Sedangkan orang yang tidur kan orang dalam keadaan lemah. Orang lagi tidur, apalagi tidur yang ngorok, kalau dijejek dia udah mampus kali mah gitu ya. Tapi kalau orang sholat tuh ya Allah. Kenapa iblis kok bisa begitu? Kata iblis di Muhammad. Karena orang yang lagi sholat itu orang yang bodoh. Sedangkan yang tidur adalah orang yang alim. Orang yang alim tidurnya aja ditakutin iblis, apalagi sholatnya. Maka disitulah mudah-mudahan kita semuanya dengan wajibnya belajar di dalam Islam akan menjadikan hiroh semangat buat kita. Tolabul ilmi, ada rojaban belajar, termasuk
ada acara mauludnya, ada baca rawinya, ada juga ayat Al-Qur'annya dibaca, silaturahminya jalan, kemudian ada tausiah ilmi. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan salah satu menggugurkan kewajiban kita tholabul ilmi di dalam wajib belajar. Wajib. Masalah sampai pinter nggak pinter, sampai ngerti nggak ngerti, nanti gampang. Yang penting belajar. Sampai di sini ya, saya ngomong buang apa berbusa mama. Sampai nggak paham, ama yang paham pahalanya sama Pak. Jadi sampai hadir, yang penting mah pahalanya. Yang mangan ama nggak mangan, ngempet ama ngempet, tidur ama yang melek, sama pahalanya. Ini serius. Cuman hasilnya beda. Pahalanya sama, hasilnya belum tentu sama. Iya, loh, orang yang tidur sama melek masa ya sama hasilnya. Kalau pahala mah sama, oke. Karena hadir ke tempat majelis ilmu. Mudah-mudahan di Rojabiah, Maulud Nabi, acara yang lain ini termasuk adalah untuk tholabul ilmi. Tahan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati. Kemudian acara maulid ya. Kalau ngomong gitu aja ya. Jadi gini, masalah Indonesia itu luar biasa. Indonesia luar biasa. Arab aja katanya ya. Enggak ada mauludan di gang-gang begini. Mau ngadain acara ini harus resmi. Harus ada izin dari kerajaan, dari pemerintah sono. Lah kalau kayak gitu gimana dong? Di Indonesia mau tahlilan harus izin sama Kapolres. Repot juga. Mau bikin barang-barang izin sama Pak Kapolres, izin apa yang Presiden, repot juga. Indonesia kaya seperti itu. Hebat itu. Inilah kekuatan Indonesia. Insya Allah kalau begini terus-terusan ada, nggak mudah untuk diadu dong. Masya Allah luar biasa. Setiap isu-isu, insya Allah kalau kita silaturahminya nyambung, tidak mudah untuk diadu dong. Ada isu nasab lah, isu inilah dan sebagainya. Insya Allah kalau kita terus belajar terus, ilmu dimanapun kita berada selalu ngaji, insya Allah hasilnya bagus. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nih, pernah Nabi Muhammad SAW ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah SAW, dan bahasanya su'ila an yaumi saumil isnin, ditanya tentang puasa hari Senin. Ini Muhammad, ya Nabi, kok anda ini puasa terus hari Senin? Kemudian Nabi jawabnya apa? Dalika yaumun domah ya, karena jadi bukan. Dalika yaumun bu'istu fihi, karena hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Bahkan jadi bahasanya bu'istu itu artinya diutus ya. Artinya dalika yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi unzila alaihi fihi. Hari Senin adalah hari aku dilahirkan, hari Senin adalah hari aku diutus, atau hari Senin hari aku diberikan wahyu, unzila alayya fihi, diturunkan wahyu. Berarti Nabi diangkat jadi Rasul pada hari Senin. Nabi lahir hari Senin. Itu luar biasa terkait hari Senin. Bahkan hadis lain, hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari dibukanya pintu-pintu surga. Serius ini bukanya awam ya, mukanya nggak percaya banget sih. Hadis sahih ini, Sahih Muslim. Hari Senin dan hari Kamis adalah dibukanya pintu-pintu rezeki. Ketika hari Senin dan hari Kamis, umat Nabi Muhammad SAW diampuni segala dosanya. Yang tadinya dari Senin, Kamis kan punya dosa, Kamis diampuni. Kemudian dari Kamis, Jumat, 1 minggu, Senin ampuni itu. Untung banget kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Cuman kata Nabi apa? Ila kecuali orang yang berbuat saho,
Saho itu orang yang selalu bermusuhan. Wasirki, dan orang yang selalu berbuat, ditungguin hari Senin sampai Kamis, masih aja nggak akur. Sama tetangga nggak akur, sama orang tua enggak, sama anak enggak, sama suami akur enggak. Cius, alhamdulillah. Saho artinya adalah orang yang selalu memutus silaturahmi atau bertengkar, yang memutus silaturahmi. Ditungguin dari Senin sampai Kamis masih aja marah-marahan, nggak nyambung sama suami, nggak nyambung silaturahmi sama tetangga. Kata Nabi apa? Undiru hadaini, tunda kedua orang ini. Kalau sampai lagi berantem sama tetangga gara-gara anak, kadang berantem Pak. Nah, Masya Allah. Selagi itu hari Kamis ditungguin masih nggak nyambung, hari Senin nggak nyambung, ditunda terus sampai nggak diampun, sayang nggak? Itu luar biasa Bu. Maka sambung silaturahmi, luar biasa, luar biasa. Nih, silaturahmi itu adalah salah satunya pahala yang dipercepat. Karena ada pahala yang dipercepat, ada dosa yang dipercepat. Kalau pahala yang dipercepat adalah apa? Silaturahmi. Makanya untung banget begini Pak RT. Pak RT kan menjadi wasilah. Menjadi wasilah. Selagi masih ada orang yang baik dan mengajak baik, maka kampungmu terhindar dari murka Allah. Allahumma amin. Terus di dalam surat Hud itu 117, maka rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah Tuhanmu membinasakan kampung kalian bidzulmin secara hancur-hancuran, bahasa gitu ya. Tuhan kalian tidak akan membinasakan kampung kalian secara dasar. Kan bisa jadi Allah kalau murka mah, kalau bergendak tahu tuh ada tiupan angin aja, hilang semua itu atap-atap mobil mah, roboh semua itu ya. Kalau Allah berkehendak mah, walaupun rumah segede apa, setinggi apa kek, cuma dihorek sedikit aja, remuk gitu. Tetapi apa wa ahluha muslihun, ini janji Allah loh. Janji Allah. Selagi masih ada orang di kampung itu mengajak berbuat baik. Karena beda, kalau muslihun artinya orang baik yang mau mengajak baik. Tapi kalau solihun baik untuk dirinya, toh enggak baik untuk orang lain. Artinya kebaikannya tidak merubah orang baik, orang lain jadi baik. Makanya ya seperti sebenarnya Pak RT, tokoh-tokoh masyarakat, ayo urunan nggak Bu? Urunan nggak sama berita ini? Hah? Apa ada donatur? Ada donatur? Ini jujur banget Pak RT, nggak ikut urunan katanya, tapi ikut menikmati. Yang jadi donatur kan Pak RT tuh. Berarti Pak RT lah yang mengajak kebaikan tuh. Selagi masih ada orang yang mengajak kebaikan dan dia baik, insya Allah terhindar dari bencana dari Allah. Itu luar biasa. Sebenarnya ada syair di dalam kitab Maroki Al-Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Itu di halaman ketiga ada syair yang berbunyi lam yahtali muqatu toha mutlaqon abada wa matasa abas lauti mada zamani. Ada yang tahu syair ini? Itu syair ini isinya 10 sifat khususiyah Nabi. Siapa yang hafal dengan sifat khususiyah 10 khususiyah Nabi, kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab itu, insya Allah orang tersebut akan terhindar dari pencurian, terhindar dari kebakaran, terhindar dari pancabaya. Pancabaya itu apa namanya ya? Fitnah ya,
kemudian hal-hal yang lain yang buruk lah ya, hal-hal yang buruk. Hadhil khoso iso itu terakhir itu. Kira ada yang tahu 10 sifat khususnya Nabi? Apa yang dibahas itu ini panjang banget ya. Cuma tinggal 10 menit lagi waktunya. Ini udah. Oke, secara singkatnya. Yang pertama Pak, lam yahtalil qatutu hamut lakon abada wa matasa abaas lam fi mada zaman. Lam yahtalil qatutu hamut lakon abada wa matasa abaas lam fi mada zaman itu. Ibu ini ada yang umit-umit. Ya. Lam yahtalil apa sholawat tadi? Lam yahtalil. Ini coba dulu ya. Sudah ada itu, ya Allah. Tadi kitabnya mau saya bawa, tapi alhamdulillah apalah. Yang pertama apa? Rasul itu nggak pernah mimpi mentumani. Halo? Rasul nggak pernah mimpi. Maksudnya apa? Pak Ustadz mimpi mentumani. Umpama nih, kalau kita lagi gadis, lagi hujan, tahu mimpi jadi pengantin pertama. Kemudian malam sama istrinya, tahu-tahu bangun sadar, loh kok celananya basah. Itu mimpi mentu mani. Lam yahtalim, Nabi tidak pernah mimpi mentu abad dan selama hidupnya. Padahal kalau manusia kata Imam Syafi'i kan, tanda-tanda orang balik itu pernah mimpi mentu mani, kan begitu ya. Kalau perempuan tanda-tandanya balik adalah apa? Haid. Saksinya itu luar biasa. Tapi Nabi enggak. Karena Nabi memang manusia, tapi tidak seperti pada umumnya kita manusia. Tidak. Wa matasa aba aslam fi mada zaman. Kemudian Nabi juga tidak pernah menguap. Ini yang kedua. Apalin tuh? Pokoknya 10 sifat khususnya Nabi. Insya Allah kita terhindar dari pancabaya. Artinya dari hal-hal yang buruk. Termasuk rumahnya enggak kebakaran. Makanya zaman dulu waktu sama santren, biasanya di rumah-rumah itu ditempelin syair itu, lam yahtalil qatutu itu. Satu menjadi hafalan, yang kedua untuk keberkahan katanya. Sekarang nggak mau sih begitu tuh. Yang kedua apa tadi? Sifat khususnya Nabi. Nabi tidak menguap selama hidupnya. Nah kalau sampai duduk dari tadi udah berapa kali nguap? Padahal mulutnya lagi penuh makan, sempat-sempatnya nguap. Terus, padahal lagi makan. Yang kedua, ini persingkat ya. Kemudian yang penting hafal. Pertama tadi, Nabi tidak pernah mimpi membentuk mani atau ihtilam. Yang kedua, Nabi tidak pernah menguap selama hidupnya. Yang kedua, min hudawabu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Yang kedua, yang ketiga adalah Nabi ketika bertemu hewan buas, sebuas apapun itu hewan, maka hewan itu akan tunduk kepada Nabi. Tidak ada hewan yang buas akan mengancam Nabi. Pokoknya setiap walaupun macam singa ketemu Nabi langsung tunduk kepada Nabi. Jadi semua hewan buas tidak galak, tidak buas kepada Nabi. Artinya semua hewan tunduk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah luar biasa. Yang ketiga, yang keempat adalah dubabadun abada, lalat tidak pernah hinggap ke tubuh Nabi. Karena apa? Fi jismihil hasani, karena badan Nabi, jasad Nabi adalah badan sebagus-bagusnya badan, gak kayak kita. Betul. Ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ila akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang doakan?